Banyak orang mikir, hukum di Indonesia cuma datang dari undang-undang. Padahal kenyataannya, hukum kita disusun dari 5 sumber utama. Kalau gitu, langsung kita bahas. Yang pertama ada undang-undang, hukum tertulis resmi. Ini sumber hukum utama dan tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945. Isinya aturan yang dibentuk oleh lembaga negara. Dasar hukum ada di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Contoh dari undang-undang antara lain itu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perkawinan, dan UU Cipta Kerja. Semua itu mengikat seluruh warga negara dan bersifat mengatur secara umum. Yang kedua, kebiasaan atau hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis. Kalau suatu kebiasaan diterima oleh masyarakat, dijalankan terus-menerus, dan dianggap adil, maka ia bisa dianggap sebagai hukum walau tidak tertulis. Syaratnya yang pertama diterima secara umum, yang kedua tidak bertentangan dengan peraturan tertulis, yaitu undang-undang, dan yang ketiga menimbulkan akibat hukum. Contoh, ada hukum waris adat Minangkabau yang menggunakan sistem matrilineal. Yang kedua, penyelesaian sengketa tanah secara adat di Bali. Biasanya berlaku lokal, tapi bisa dijadikan acuan oleh hakim jika tidak ada hukum tertulis yang mengatur. Yang ketiga itu ada jurisprudensi atau putusan hakim terdahulu. Jurisprudensi adalah keputusan hakim, terutama Mahkamah Agung, yang jadi acuan atau pedoman untuk kasus serupa berikutnya. Bukan hukum tertulis, tapi sering digunakan dalam praktik peradilan. Contoh, Mahkamah Agung pernah memutus bahwa screenshot WhatsApp bisa dijadikan alat bukti. Yang kedua, kasus sengketa e-commerce yang kemudian dipakai di kasus yang serupa. Semakin sering diikuti, jurisprudensi makin kuat sebagai sumber hukum pelengkap. Yang keempat itu ada traktat atau perjanjian internasional. Traktat adalah perjanjian antara Indonesia dan negara lain atau lembaga internasional yang menjadi hukum nasional kalau sudah diratifikasi lewat undang-undang. Dasar hukumnya ada pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Contoh, yang pertama ada Paris Agreement, hukum perubahan iklim. Yang kedua ada Konvensi CEDAW, yaitu perlindungan hak perempuan. Dan yang ketiga ada WTO Agreement, hukum dagang internasional. Traktat hanya berlaku kalau sudah diratifikasi, kalau belum, tidak punya kekuatan hukum tetap. Yang terakhir itu yang kelima adalah doktrin atau pendapat ahli hukum. Doktrin adalah pendapat para pakar hukum yang dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum, apalagi saat undang-undang kurang jelas. Doktrin bukan hukum, tapi dipakai dalam putusan hakim, karya ilmiah, rancangan undang-undang, dan pendidikan hukum. Contohnya, ada pendapat Prof. Sajipto Raharjo soal hukum progresif, dan contoh lainnya yaitu teori pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu yang sering dikutip di peradilan tata negara. Jadi, 5 sumber hukum di Indonesia itu adalah undang-undang, kebiasaan atau adat, jurisprudensi, traktat internasional, dan doktrin para ahli hukum. Semua saling melengkapi dan jadi dasar sistem hukum nasional kita. Kalau itu, segini aja materinya. Follow buat bahas sistem hukum lainnya. Stay kritis, stay legal. Bye-bye.